Ini alasan Muldoko mengusik Partai Demokrat. Ya, Muldoko masih saja diam saat banyak spekulasi berseliweran atas alasannya mengusik Partai Demokrat. Ada yang bilang Muldoko haus kekuasaan karena terlihat bela-belain datang ke Kongres luar biasa dan menerima mandat sebagai ketua umum. Padahal posisinya sekarang di pemerintahan adalah sebagai kepala staf kepresidenan. Ada lagi yang menduga Muldoko ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya untuk kelak maju sebagai capres 2024. Ada juga yang mengira Muldoko sedang membantu sebuah kelompok yang ingin menggembosi Partai Demokrat karena dianggap sebagai batu sandungan kelak buat majunya kelompok tersebut di kontestasi Pilpres 2024. Bahkan ada spekulasi yang lebih nyeleneh bahwa Partai Demokrat perlu dikudeta supaya mereka bersedia dengan rencana amandemen UUD 45 terkait masa jabatan presiden yang menjadi 3 periode. Penyuara spekulasi ini menganggap Partai Demokrat adalah partai yang tidak setuju dengan hal itu, maka perlu diambil alih agar kemudian kepengurusan baru menyetujuinya. Saya kok tetap mikir bahwa alasan Muldoko sejatinya hanya menyelamatkan Partai Demokrat. Walau dalam prosesnya sebenarnya lebih luas dari itu, ini menyangkut kepentingan negara. Begini, kalau Muldoko dianggap haus kekuasaan, saya kira dia tidak akan mengambil jatah ketum. Terlalu rendah dari kekuasaan yang pernah ia pegang selama ini, sebutlah sebagai Panglima TNI dan KSP. Walaupun kemudian dikembangkan karena dari ketum itu dia ingin maju sebagai capres, bagi saya tetap tidak relevan. Saya memandang partai sekelas Demokrat sekarang tidak akan punya daya tawar apapun untuk mengajukan seorang capres. Di samping itu saya percaya Muldoko tidak punya keinginan untuk menjadi presiden. Bahkan saya percaya SBY saja menempatkan AHY berada dalam lingkaran kekuasaan partai, bukan untuk capres. Untuk ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Begitu juga kalau dianggap Muldoko ingin membantu pihak lain yang merasa Partai Demokrat adalah batu sandungan untuk cita-cita mereka kelak maju di Pilpres 2024, atau bahkan menganggap tujuan Muldoko agar undang-undang tentang masa jabatan presiden 3 periode disahkan, bagi saya sangat jauh dari logika. Kecil kemungkinan kalau tidak bisa dibilang tidak ada Muldoko mau menghancurkan nama baiknya hanya untuk urusan politik yang receh seperti ini. Justru saya melihat ini bukan masalah politik praktis, bukan masalah personal, tapi masalah lebih luas ke masalah negara. Pada dasarnya memang ingin menyelamatkan Partai Demokrat, tetapi turunan dari alasan itu adalah untuk kemaslahatan yang lebih luas buat negari. Saya kira Partai Demokrat bukanlah partai yang dulu banyak orang membanggakan. Selain mereka tidak berprestasi dalam posisi berkuasa, banyak sekali indikasi yang menunjukkan banyak pihak-pihak di luar partai yang menjadikannya tameng dan sebagian lainnya menyalahgunakan kekuasaan selama partai ini berkuasa. Dan sepertinya kondisi ini masih terus berjalan sampai saat ini. Terus terang belum ada bukti otentik dari pihak penegak hukum. Tetapi apa yang bisa Anda duga saat begitu banyak kasus yang terjadi di rentang waktu 2004-2014 yang belakangan baru terungkap sebagian. Sadarkah kita ada kasus korupsi Asabri yang mencapai 23,7 triliun, Bank Senturi 6,7 triliun, BPJS Ketenagakerjaan mencapai 20 triliun, Jiwasraya sebesar 13,7 triliun, Pelindo 2 mencapai 6 triliun, Bansos sebesar 5,9 triliun, EKTP sebesar 2,3 triliun, dan Hambalang sebesar 3 triliun. Itu belum termasuk pembiaran atas kontak Freeport, Chevron, dan Blok Mahakam. Bisa Anda hitung berapa totalnya, dan itu dalam hitungan triliun. Dan untuk menghadapi orang-orang yang terlibat di dalamnya tentu bukan perkara mudah. Mereka ada dalam satu lingkaran kuat yang saling membackingi dan saling menutupi. Bahkan bisa jadi ada saatnya negara tidak berkutik saat mereka sedang padu-padunya. Kita akan tetap pada slogan yang selalu digaungkan oleh SBY, praduga tidak bersalah. Tetapi saya kira seorang Muldoko akan memiliki informasi yang akurat mengenai hal itu semua, karena dia dekat dengan kekuasaan dan dekat dengan informasi negara. Maka melihat jiwa seorang Muldoko yang begitu setia kepada negaranya, saya menduga ini adalah urusan jauh lebih luas mengenai ketahanan negara ke depan. Bahwa bila kondisi Demokrat masih seperti sebelumnya, penyelamatan negara akan lebih sulit dilakukan. Perlu seorang martir untuk mengubah kondisi ini agar ketahanan negara bisa diupayakan dengan maksimal.
maka langkah pertama yang perlu dilakukan oleh martir seperti Muldoko adalah menyelamatkan dulu Partai Demokrat agar orang-orang yang berlindung dengan keberadaannya tidak lagi mudah mempertahankan diri. Baru kemudian kita lihat apakah usaha ini akan berhasil. Tunggu saja 1-2 tahun ke depan, karena kita semua juga sedang berkejaran dengan waktu. Artikel ini ditulis oleh Jaya Surbakti. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan